Saya dapat minyak sumber waras ini dari teman saya. Katanya sih minyak ini beda sama minyak balur biasa. Akhirnya saya beli minyak ini buat pijetin si kecil. Wanginya tuh enak banget. Setiap si kecil habis mandi, selalu saya balurin ini. Sumber waras, bukan minyak balur biasa. Ustaz, zaman sekarang apa masih ada gandum yang tidak mengandung gluten? Kalau Talbina merupakan tepung gandum yang non gluten, alangkah bahagianya saya dan teman-teman saya, Pak. Mohon penjelasannya. Ya, saya juga bahagia. Jadi gini ya, pahamilah ya bahwa kalau kita bicara tentang satu bahan ya secara utuh, maka bahan-bahan itu bekerjanya secara sinergi. Contoh begini, contoh ya misalkan tomat. Saya ambil contoh tomat. Tomat ini ada bahan anti kanker di sini namanya lycopene. Oke? Ada bahan anti kanker namanya lycopene. Kalau Anda ditanya, misalkan ada orang misalkan dia kena tumor atau kanker apa, terus dia misalkan biiznillah dengan izin Allah dia rutin makan tomat. Ya, tomat yang organik dan tidak banyak bahan logam beratnya pastinya. Lalu dia sembuh dengan izin Allah misalkan. Maka kalau saya tanya kepada ibu sekalian, berarti bahan yang ada pada tomat ini yang menyebabkan akhirnya dia sembuh dengan izin Allah, Anda pasti akan jawab lycopene kan? Iya. Iya kan? Karena dia punya anti kanker. Nah gitu loh. Nah, pemahaman kayak begini sebenarnya keliru. Kenapa saya katakan keliru? Karena pertanyaannya, apa dalam tomat ini cuman ada lycopene doang? Oh enggak. Tomat ini isinya apa lagi? Ada seratnya, ada vitaminnya, ada mineralnya, kan gitu kan? Mereka semua bekerja secara sinergi, secara utuh, sehingga kita nyebutnya whole food. Jadi kalau Anda ditanya, apa yang menyebabkan Bapak tadi sembuh? Ya biiznillah pastinya dengan izin Allah setelah dia kena kanker, tumor segala macam dari bahan tomat ini, jawabannya tomat, semuanya tomat. Karena kalau lycopene doang, nggak bisa kerja dia. Allah menciptakan produk-produk ciptaannya seperti ini, mereka semua bekerja secara sinergi. Nah, gitulah. Nah, sekarang ini saya mau menjelaskan supaya penjelasan ini memahamkan Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, sehingga nanti Anda akan paham, ya, lebih paham. Jadi bukan hanya menjawab satu pertanyaan saja. Jadi kalau kita bicara tentang beras, nasi ya, sebelum saya jawab tentang talbinah tadi. Maka orang Indonesia zaman dulu makan aja nasi, nggak masalah kan? Iya. Tapi sekarang kenapa nasi itu jadi masalah? Dengan tingginya karbohidrat. Nah, masalahnya itu adalah banyak, atau mungkin perbedaannya banyak. Zaman dulu penggilingan beras tidak seputih sekarang gitu kan. Jadi beras-beras zaman dulu itu kan masih cenderung beras-beras yang kasar. Karena akhirnya apa? Beras kasar dan nasi atau beras tadi itu masih ada kulit-kulit arinya beras. Tadi. Jadi paham ya? Nah, sehingga itu whole food, makanan utuhnya. Oke? Dan yang kedua apa? Zaman dulu tidak seperti sekarang penggunaan pestisida. Gitu kan? Nah, itu yang. Kemudian yang ketiga apa? Zaman dulu orang biasanya setelah makan makanan tadi itu mereka beraktivitas fisik. Sehingga makanan yang dimakan akhirnya terbakar. Ya. Nah, terigu, ya sebelum kita bahas talbinah tadi, terigu itu kan sebenarnya sudah banyak sekali ibarat kata mah refinasinya gitu loh. Tepungnya. Jadi kalau dibilang talbinah itu gluten, tapi masalahnya dia tidak seperti gluten biasa, dia masih ada seratnya. Serat dia masih ada. Nah, ibarat kata sekarang kalau Anda sekarang berikan saya misalkan ya nasi kuning atau nasi coklat, beras coklat sama beras putih, saya akan pilih beras coklat. Sama-sama karbohidrat kan? Sama-sama karbohidrat. Tapi karbohidrat pada beras coklat
itu masih ada seratnya. Nah, sekarang kalau ibu sekalian kasih saya tepung terigu sama Anda kasih saya talbinah, sama-sama gluten kan? Iya. Tapi gluten pada talbinah masih ada seratnya. Itu yang pertama. Yang kedua, glycemic index-nya lebih rendah. Ya, sama-sama gluten. Berarti kalau kita makan talbinah berlebihan juga bermasalah. Ya tetap bermasalah. Semua mau makan kurma aja banyak-banyak juga bermasalah. Nanti kan gitu, jangan kosak talbinah. Jadi memahaminya gitu ya. Jadi talbinah itu termasuk gluten ya, termasuk gluten. Cuman dia lebih baik, lebih sehat daripada tepung terigu. Nah, sebenarnya nanti browsing aja gluten itu apa gitu kan, nanti di internet ada itu ya. Sekarang sudah banyak, kayak saya misalkan suka pempek, misalkan. Saya udah makan pempek itu sudah pindah ke dunia lain saya. Ih beneran kalau makan pempek itu ampun deh. Nah, solusinya apa? Ya harus bikin pempek yang non gluten. Akhirnya saya belikan gabus, di sini ada apa bapak-bapak jual ikan gabus, saya beli blender gitu kan, kita beli tepung non gluten, masak sendiri, pempeknya masya Allah enak betul, ya Allah macam terbang ke langit saja. Nah gitulah, ada orang itu cerita makanan ini memang kacau beliau, bukan kacau sih, unik-unik. Saya dulu pernah punya teman, dia nih nggak bisa ngelihat risol. Kalau udah lihat risol lupa dunia. Dia puasa pun terbatalkan dengan risol, kan nggak sopan itu. Adalah teman saya gitu kan. Seperti itu lah sekarang. Jadi talbinah itu salah satu produk ya terbaik ya, yang juga Rasulullah SAW pernah memakan itu dengan campuran kari. Saya pernah posting waktu itu di Instagram saya, namanya sarit. Sarit itu roti gandum, roti gandum. Zaman lu kan nggak kayak sekarang roti gandum ya kan. Ngomongnya gandum doang, padahal bukan gandum, campur-campuran gitu. Nah, roti gandum itu dicancur-ancurin, terus dicampurin sama kuah kari. Itu masya Allah enak sekali tuh. Karinya jangan pakai santan. Nah itu sarit namanya. Seratnya segala macam itu, bagi perut kita tuh sangat baik lah ya seperti itu. Jadi gitu Bu. Jadi kita bahagia bersama-sama ya, dari karena bahagia ada gluten.